kehidupanku, sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Seringkali kita itu berhadapan dengan seseorang yang menjengkelkan karena kebebalannya. Tetapi mungkin juga seringkali kita menjadi bebal di hadapan Tuhan dan sesama. Oleh karena itu firman Tuhan mau mengingatkan, janganlah kita menjadi orang yang bebal. Firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat 14 sampai dengan 17. Mari kita bersama-sama akan berdoa. Tuhan Yesus, tidak jarang kami mengeraskan hati, melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Sekalipun kami sudah mendengar nasihat, sudah mendengar kata-kata baik, tetapi kami tidak mengalami perubahan karena kebebalan kami. Ampunilah kami. Sekarang kami mau belajar supaya firman-Mu berkuasa. Kami hidup sebagai orang arif, orang baik, orang benar, orang pandai di hadapan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang anak muda yang bekerja di satu perusahaan akhirnya dipanggil oleh pimpinan dan pimpinan itu mengatakan, sudah cukup aku memberi kamu kesempatan. Ternyata kamu melakukan kesalahan yang sama lagi sudah berulang kali. Aku nasihati, kamu bilang iya, tetapi tidak ada perubahan sedikit pun dalam kehidupanmu, dalam pekerjaanmu, dalam dirimu. Jadi mulai besok kamu tidak usah bekerja lagi. Nah, ketika diberhentikan seperti itu, anak muda tadi ya marah, ya kecewa, tetapi dia tidak menyadari bahwa pemberhentian itu karena kesalahannya. Namun dia membalikan fakta dengan mengatakan bahwa pimpinannya itu jahat, pimpinannya tidak memberi kesempatan, pimpinannya macam-macam, pokoknya pimpinannya dijelek-jelekan. Tetapi teman-temannya mengingatkan, kamu sudah ada perjanjian dengan perusahaan lewat pimpinan bahwa kalau 3 kali melakukan kesalahan yang sama, kamu tidak bisa diperpanjang. Nah, kamu ini sudah diperpanjang oleh pimpinan kita dengan sangat baik hati. Kamu sudah 5 dan kali ini yang ke-6 melakukan kesalahan yang sama. Nah, apa boleh buat? Pimpinan terpaksa harus memberhentikan kamu. Itu saya kira tidak salah. Jadi teman-teman yang lain itu bukan membela anak muda ini, tetapi membela pimpinan dan perusahaan karena memang mereka katakan anak ini bodoh tetapi bebal. Jadi bukan sekedar bodoh, namun dia bebal. Apa tuh artinya bebal? Nah, artinya bebal itu adalah orang yang mungkin secara intelektual tidak terlalu pandai, tapi disertai dengan keras hati untuk tidak berubah. Jadi nasihat-nasihat yang diberikan itu ya lewat saja, karena dia berpikir aku sudah pandai, aku sudah ngerti, aku sudah pintar, aku ya begini. Dan akhirnya dia melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Nah, itu yang membuat orang lain jengkel. Ya, bebal itu namanya, karena dia tidak mau mengalami perubahan. Orang bisa tidak terlalu pandai, orang bisa melakukan kesalahan, tetapi ketika dia mengalami perubahan,
itu ada kemajuan. Nah, kali ini kita membaca akan firman Tuhan, bagaimana nasihat firman Tuhan jangan sampai membuat kita itu bebal, bukan di hadapan sesama saja, tetapi terutama di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Sebab Kristus sudah membangkitkan kita. Jadi pedoman kita, dasar hidup kita yang pertama itu adalah kita tahu kita ini sudah hidup di dalam Kristus. Harus ada perubahan, harus ada kemajuan, harus ada kehidupan baru. Itu yang harus kita pegang. Saya harus mengalami kehidupan baru karena Kristus sudah menebus. Saya bukan lagi orang mati yang tidak bisa berbuat apa-apa. Saya harus mengalami pembaharuan demi pembaharuan karena Kristus sudah menghidupkan saya. Itu pertama. Kedua, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi jadilah seperti orang arif. Ya, orang bebal itu seperti tadi saya katakan, saya beri contoh. Nah, seringkali di hadapan Tuhan juga kita menjadi orang yang bebal, yaitu melakukan kesalahan yang sama berulang kali dan tidak mengalami perubahan. Misalnya saja contoh yang paling mudah itu suka marah dengan kata-kata kasar, kata-kata yang keras, kata-kata yang mencaci. Sudah dinasehati, berubahlah oleh pembaharuan budimu dalam kearifan, dalam kebijakan, hikmat kasih Tuhan. Kamu boleh marah, kamu boleh kecewa, kamu boleh jengkel, tapi ingatlah jangan menggunakan kata-kata yang keras dan kasar, karena itu bukan mencerminkan kehidupan Kristus. Oh ya, maaf. Nah, lain kali dia jengkel, marahnya sama. Lain kali jengkel, marahnya sama, bahkan misuhnya lebih keras lagi. Nah, inilah yang menjadikan diri kita itu menjadi orang bebal di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak mensyukuri kita ini hidup karena kebangkitan Kristus. Kita cuek, kita acuh, kita menganggap bahwa saya percaya Yesus Maha Pengasih, Maha Pengampun, selesai. Tapi kita tidak mau mengalami perubahan. Dan itu yang menjadikan kita bebal. Kita menganggap, oh kasih Yesus itu besar. Kita ngaku dosa selesai, betul. Ngaku dosa baik dan boleh, tetapi diusahakan harus mengalami perubahan. Sebab tanpa perubahan kita menjadi bebal. Dan Tuhan tidak suka dengan orang-orang bebal karena bolak-balik diajak bicara tetapi tidak mau mengalami perubahan. Ada lagi contoh, menyesali kehidupan. Kenapa toh saya begini? Kenapa toh Tuhan membiarkan saya begini? Kenapa Tuhan saya salah apa? Berapa banyak persembahan yang sudah saya berikan, tapi kenapa Tuhan seperti ini? Sudah diberi nasihat, dibukakan pikirannya, hatinya, tapi kembali lagi dengan keluh kesah yang sama, menyalahkan Tuhan. Seolah-olah kita ini sudah paling benar, paling suci, paling baik, paling pintar. Lalu ketika kita mengalami masalah, itu karena Tuhan tidak berpihak pada kita. Nah, ini orang bebal. Orang yang tidak mau mengalami perubahan. Selalu kembali pada kesusahan, kesulitan, kemarahan yang membuat dia tidak hidup dalam Kristus. Ingat dikatakan kita ini bukan orang mati dalam dosa, tapi kita ini hidup dalam kebangkitan Kristus. Jadi harus bisa mengalami perubahan. Dari hati, dari pikiran, dari jiwa, jangan kita selalu menganggap diri kita yang paling benar, paling baik, apalagi di hadapan Tuhan. Ya. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan, pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, untuk menjadi orang arif, orang berhikmat, orang bijak, jangan jadi orang bodoh, maka kita harus mencari kehendak Tuhan. Ada banyak orang Kristen mengatakan, aku gak bisa mengerti kehendak Tuhan. Gimana caranya mengerti kehendak Tuhan? Yaitu, kenapa? Karena kita tidak hidup dalam kuasa kebangkitan. Cuma sekedar percaya, tapi tidak mengalami perubahan. Sehingga roh jiwa kita tidak mengalami sukacita kebangkitan, pembaharuan terang Kristus. Setiap orang Kristen yang mengalami kebangkitan di dalam jiwanya, dalam rohnya, bukan sekedar dalam mulutnya, tetapi benar-benar menguasai dirinya, dia akan mengalami perubahan. Dan oleh karena itu dia bisa mencari kehendak Tuhan. Hari lepas hari, waktu demi waktu dia mendekatkan diri, dia berdoa, dia memuji Tuhan, dia membaca firman, dia berlaku arif. Maka disitulah dia tahu Tuhan sedang memimpin dia berjalan di tengah jembatan yang sangat kecil. Bawahnya jurang.
Tapi karena dia hidup dan pemimpinnya hidup, maka dia punya kekuatan untuk terus berjalan meniti di atas jembatan kecil tadi, karena dia tahu gembalanya, pemimpinnya tidak meninggalkan dia. Dia sudah dihidupkan, punya kekuatan, punya kemampuan untuk hidup baru. Ya, jadi firman Tuhan mengatakan jangan jadi orang bebal, jangan jadi orang bodoh, terutama di hadapan Tuhan. Karena kalau kita bebal dan bodoh di hadapan Tuhan, itu perilaku kita nampak pada sesama kita. Ya, nampak ketika kita menyalahkan Tuhan, tidak lagi bersukacita dalam Tuhan, malas dalam kebaktian, malas dalam membaca firman, malas memuji Tuhan, malas berdoa dan malas tentang Tuhan. Itu adalah orang-orang bodoh. Karena dia tidak semakin menghidupkan imannya, tidak semakin menghidupkan dirinya untuk bercahaya sebagaimana Kristus sudah mengaruniakan cahaya kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, persoalan besar yang kita hadapi apapun itu, jangan kita hadapi dengan kebodohan, dengan kebebalan, tetapi berubahlah. Sebab ketika kita berubah, maka cahaya kemenangan kebangkitan Kristus berkuasa dalam diri kita, lalu itu menjadi bekal pedoman hidup kita, dan kita bisa melanjutkan dengan lebih hikmat, dengan lebih nikmat, dengan lebih bersukacita, karena tidak ada persoalan yang tidak terselesaikan. Karena tidak ada kelemahan yang tidak dikuatkan. Karena tidak ada kejelekan yang tidak diubahkan di dalam Yesus. Maukah kita menjadi orang arif, bukan menjadi orang bebal? Biarlah kita hidup tidak dalam kebodohan, tapi dalam kepandaian, dalam karya kebangkitan Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, tidak jarang memang kami bisanya menyalahkan Tuhan terus-menerus, menyalahkan sesama terus-menerus, menganggap diri kami sempurna. Inilah kebodohan kami yang terbesar, kebebalan hati kami. Karena ketika kami menganggap kami paling baik, itulah dosa kami, ampunilah. Sekarang biarlah kami berubah oleh karena pembaharuan yang Engkau berikan di dalam kebangkitan Kristus. Cahaya kemenangan akan menggantikan segala kuasa kematian, dan kami hidup di dalam kearifan, di dalam hikmat sorgawi yang menuntun langkah hari lepas hari. Kami tahu kami tidak sendiri, kami punya kekuatan di dalam Engkau. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di